Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, ingin mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida, SE MMM. Mata kuliah Perencanaan MSDM kelompok 9 dengan saya Nida Nurul Amalia dan rekan saya Firza Riasta Santosa. Yang pertama ada pengertian MSDM atau pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goalnya bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Selanjutnya ada pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Yang pertama ada monitoring demand and supply SDM. Yang kedua ada membantu HR menemukan kandidat yang tepat. Yang ketiga ada menempatkan karyawan pada posisi terbaiknya. Yang keempat efisiensi organisasi. Selanjutnya ada tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua melakukan inventarisasi SDM. Yang ketiga memperkirakan demand and supply SDM. Yang keempat memperkirakan kesenjangan SDM. Yang kelima merumuskan rencana tindakan SDM. Yang keenam pemantauan pengendalian dan umpan balik. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar, tetapi sulit diestimasi. Sebagai contoh, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga merupakan contoh penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Kondisi sosial politik hukum mempunyai implikasi pada perencanaan SDM melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku, dan sebagainya. Perubahan teknologi sekarang ini tidak hanya sulit diramal jelas bagaimana perubahan teknologi menimbulkan gejolak SDM. Para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan SDM organisasi. Sebagai contoh, pembajakan. Manajer akan memaksakan perusahaan untuk selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam perencanaan SDM. Yang kedua, faktor internal. Menghitung jumlah karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang. A. Rencana strategi dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang relevan dan kompetitif. Maksudnya, suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Peramalan atau prediksi produksi
dan penjualan tidak boleh dilakukan secara spekulatif, tetapi harus didasarkan pada data sebelumnya dan survei pasar, agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Yang B, faktor bisnis baru dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi selalu terbuka peluang bagi organisasi. Yang ketiga, keputusan-keputusan organisasional. Berbagai keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan SDM. Ini meningkatkan perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, atau segmen pasar baru. Sasaran-sasaran tersebut menentukan jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. Dalam jangka pendek, para perencana menerjemahkan rencana-rencana strategi menjadi operasional dalam bentuk anggaran. Besarnya anggaran adalah pengaruh jangka pendek yang paling berarti pada kebutuhan SDM. Forecast, penjualan, dan produksi meskipun tidak setepat anggaran juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia jangka pendek. Yang keempat, faktor-faktor kesejahteraan karyawan. Permintaan SDM dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan. Passion, permohonan berhenti, terminasi, kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan tren perkembangan bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang kuat. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Yang A, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. B, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. C, harus mengalami luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. D, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang E, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Dan F, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Kendala perencanaan SDM. Yang pertama, tidak jelasnya informasi mengenai data karyawan. Yang kedua, menganggap remeh pelatihan SDM. Yang ketiga, gegabah dalam merekrut karyawan baru. Yang keempat, pemberian job description yang tidak lengkap. Yang kelima, menjanjikan hal yang tidak sesuai. Yang keenam, kebijakan SDM yang kurang memadai. Yang ketujuh, menilai karyawan secara subjektif adalah kesalahan fatal manajemen SDM. Yang kedelapan, kurangnya aturan undang-undang ketenagakerjaan. 9. Melakukan PHK secara sembarangan merupakan kesalahan manajemen SDM yang sering terjadi. Contoh soal. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perencanaan sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam sebuah perusahaan? Jawabannya, ada 6 alasan mengapa perencanaan SDM penting bagi setiap perusahaan, seperti berikut ini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan SDM dan mencegah kekosongan jabatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, menekan omset karyawan. Yang kelima, memenangkan war to talent. Yang keenam, menghemat biaya perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.